sampai dengan hari ini, hari kemarin lah ya, karena hari ini nanti masuknya pukul 4. Nah, jadi saya masih pakai data hari kemarin, hari Senin ya, tanggal 27 April 2020, bahwa berdasarkan data yang ada, pengawasan itu ada 567 orang, kemudian yang negatif 292 orang, artinya masih dalam proses pengawasan ada 275. Kemudian yang positif sampai dengan hari kemarin itu 220 orang, kemudian sembuh 20 orang, kemudian dirawat 172 orang, meninggal 28 orang ya. Kemudian dalam pemantauan ini 3.333, ini nomornya luar biasa ya. Kemudian selesai itu 2.871 orang, masih dalam pemantauan 462 orang. Itu data mengenai perkembangan COVID di Kota Bandung. Itu trennya naik apa turun Pak untuk saat ini? Tidak pernah sekalipun turun ya. Jadi ini naik terus, apalagi nanti kita ini kan sedang berproses rapid test. Nah, dari rapid test ini sudah dilakukan sebanyak 4.000 lebih lah ya. 4.000 lebih. Kemudian di sana pun sudah ada yang hasil rapidnya yang positif itu 371. Tapi kan itu belum tentu. Nanti kan harus di swab. Nah, setelah swab ini yang sedang kita tunggu. Ya saya harapkan semuanya negatif gitu kan. Tapi kalau dari rapid itu angkanya seperti itu. Dari 4.000 sekian 371 memang mayoritas mah sudah negatif dari awal. Nah, tetapi kan yang 371 ini kalau nanti di swab jadi positif, ini kan pekerjaan berat juga bagi pemerintah Kota Bandung. Bantuan ini kan, apalagi tadi saya melihat videonya Pak Kemensos, bahwa apabila level pemerintahan di provinsi, kabupaten, kota akan memberikan bantuan terhadap yang sudah biasa diberikan oleh pemerintah pusat, itu tidak ada masalah. Apalagi kita mah dari awal sudah sejalan. Yang DTKS pun kita bantu, yaitu untuk membayar selisihnya. Karena kalau kita tidak samakan, potensi sisirikan ya. Nah, makanya di Bandung itu kan ada kemarin DTKS itu 137.607 kakak ribu ya, ternyata menjadi 136.657. Kenapa berkurang? Ternyata ada yang meninggal dunia, ada yang pindah dari Kota Bandung, otomatis kan tidak menjadi beban. Oke. Nah, ternyata di sana itu ada 34.000 sekian, 34.000 sekian, 24.000 sekian. Itu sudah di-backup oleh pemerintah pusat. Ada yang maksud PKH BSN, kalau diuangkan ini 450, tambah lagi oleh pemerintah pusat itu 75.000, jadi 525, berarti itu sudah tidak kita backup. Ya, kenapa 500? Standarnya kan kita juga menyamakan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur kan 500.000, walaupun bentuknya berbeda kan. Ada uang sepertiga, ada sembako 350. Nah, di Bandung itu ada 63.250 sekian lah, yang memang ini baru menerima 200.000 kalau diuangkan. Nah, yang 300.000-nya ini yang oleh kita dibantu. Ini sudah kita gelindingkan sebesar 19 miliar untuk 1 bulan ini. Ya, termasuk ongkir itu. Ongkos kirim, karena kita kerjasama dengan PT Pos. Nah, sekarang itu sedang berproses. Nah, nanti saya akan tanya ke PT Pos, apakah yang 63.000 itu sudah terdistribusi semua atau belum? Nah, sampai hari ini saya belum dapat laporan. Tapi bantuannya sudah diserahkan. Ya, waktu launching di mana? Di PT Pos. Ya. Nah, yang non DTKS itu begini. Kemarin itu kan kita masih menunggu nih kesepakatan dengan pemerintah provinsi. Ya. Jadi di kita ini ada ya, awalnya berapa ya, 256.000 sekian ya. Kemudian ternyata ada 34.000 kalau tidak salah itu non DTKS ini oleh pemerintah pusat. Berarti sisanya waktu itu ada 219.000. Nah, ini saya tidak mengikuti video konferensinya ya, antara Pak Gubernur dengan para bupati kepala daerah.
bahwa itu katanya akhirnya disepakati itu dibagi dua, sehingga Kota Bandung itu memikirkan 219.000 sekian dibagi dua, taruhlah 109.000. Itu yang nanti akan kita distribusikan. Tapi sekarang kebijakan itu kita masih menunggu. Tadi saya dapat laporan bahwa sudah ada surat dari pemerintah provinsi untuk Kota Bandung itu yang diajukan 255.000 itu setelah cleansing proses itu ada 127.000 sekian, hampir 128.000. Tapi itu pemahaman saya yang nanti di backup oleh pemerintah provinsi. Ini yang hari ini saya seharusnya rapat jam 11 dengan Pak Kadinsas Nangkis, tapi beliau minta waktu hari ini untuk tidak. Besok Pak katanya karena hari ini sedang proses peripali akhir. Nah jadi persoalannya adalah di fixnya data. Kalau uang kita sudah siapkan untuk 1 bulan ini, tinggal berapa yang nanti menjadi beban pemerintah kota, dan harus kita yakinkan pada saat distribusi bantuan ini kita berikan tidak ada duplikasi. Jangan sampai dia dapat di pusat dapat, di provinsi dapat, di kota dapat, tuh lain yang teka bagian, kan itu yang selalu jadi persoalan. Pak, ada masukan juga katanya kenapa nggak ke dapur umum saja? Dapur umum kan lebih efektif. Dapur umum itu di kita pun ada, yang kita kemarin membahas dengan pola PIPPK. Oh, PIPPK kita sepakati karena memang di dalam SKB ya, Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan itu ada poin yang membolehkan diambil dari dana kelurahan. Nah kita ini kan ada dana PPPK, kita realokasikan. Nah mayoritas untuk membantu nanti menutupi kebutuhan yang JPS, namun untuk dana yang dari PKK-nya 50% kita akan alokasikan untuk dapur umum. Nah dapur umum ini pun nanti kalau logika saya begini, kalau orang yang sudah mendapatkan bantuan PKH, BSR atau yang terdampak, ya itu tidak menjadi sasaran. Dapur umum itu bagi orang yang belum kebagian di mana-mana dan dia mendapatkan kesulitan untuk akses makan, dan itu diambil di sana. Gitu. Jadi jangan video ongko, dapur umum ongko, atau ya tidak berkeadilan ya. Menis segala rupa. Ya enggak lah, kan orang itu kan emangnya hidup cukup dengan makan kan, tidak, dia harus punya kemampuan daya beli lain. Ya. Clear ya? Ya. Bu, kan nanti Ya satu. oke. Berarti di mana Pak? Yang satu? Kan serang video meeting. Video meeting. Bapak di ruang